Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Farida, guru matematika MAN 2 Mojokerto. Pada video ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang matematika peminatan kelas 10 pada semester ganjil. Yuk kita pelajari video pembelajaran ini dengan baik. Tujuan pembelajaran kita pada semester ini adalah yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Tentu eksponen sudah tidak asing bagi kalian, karena ketika bangku SMP kalian sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Untuk materi fungsi eksponen yang akan kita pelajari terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, fungsi eksponen. Yang kedua, persamaan eksponen. Yang ketiga, pertidaksamaan eksponen. Dan yang keempat, aplikasi fungsi eksponen. Pada video kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang fungsi eksponen. Apa saja yang kita pelajari? Yuk kita simak. Yang pertama, tentang sifat-sifat eksponen. Jadi sebelum kita masuk ke fungsi eksponen, kalian harus sudah memahami dan mengetahui tentang sifat-sifat eksponen, dan ini sudah kalian pelajari waktu di SMP. Kemudian kita akan mempelajari tentang pengertian atau definisi fungsi eksponen. Lalu grafik fungsi eksponen. Apa sih eksponen itu? Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N atau dibaca A eksponen N sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Jadi A dikali secara berulang sebanyak N. A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, 8 pangkat 2, 2 pangkat min 1, 6 pangkat 5. 8 pangkat 2. 2 yang kita tulis dengan indeks angka kecil di atas itu disebut eksponen atau pangkat. Sedangkan 8 yang kita tulis di bawah dengan besar itu disebut basis atau bilangan pokok. Untuk lebih memahami tentang konsep eksponen, mari kita pelajari permasalahan berikut. Seorang ilmuwan mempelajari tentang perkembangbiakan bakteri menggunakan mikroskop. Setelah diamati, ternyata bakteri berkembang biak dengan cara membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Pada awal penelitian, tercatat 5 bakteri. Kemudian setiap bakteri akan menjadi 2 kali setiap 10 menit. Lalu, berapa banyak bakteri yang berkembang biak selama 1 jam? Permasalahan tersebut bisa kita tuliskan atau kita sajikan dalam tabel berikut. Kolom pertama berisi menit. Kolom kedua berisi periode. Ketiga adalah banyaknya bakteri. Menit awal atau mula-mula, periode ke-0, jumlah bakteri adalah 5. Kemudian 10 menit pertama atau periode ke-1, jumlah bakteri sebanyak 2 kali 5. Kemudian menit kedua atau periode kedua, jumlah bakteri sebanyak 2 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian menit ke-30 atau periode ketiga, banyak bakteri adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau kita tulis 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi
Selama 1 jam atau 60 menit, berapa banyak bakteri yang berkembang biak? Berdasarkan pola yang ada pada tabel, banyak bakteri setelah 1 jam atau 60 menit atau periode ke-6, yaitu 2 kali 2 sebanyak 6 kali dikali 5, atau bisa ditulis dengan bentuk eksponen 2 pangkat 6 dikali 5. Jika kita misalkan jumlah bakteri awal adalah P dan jumlah bakteri setelah beberapa periode X adalah Px, maka untuk menentukan jumlah bakteri adalah Px sama dengan 2 pangkat X dikali P. 2 pangkat X itu disebut dengan bilangan eksponen. Kita ingat kembali tentang sifat-sifat eksponen yang sudah kalian pelajari di bangku SMP. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q. Jika ada bilangan pangkat dengan basis sama dikali, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Maka sama dengan A pangkat P ditambah Q. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 2 ditambah 5 ditambah 1. Maka sama dengan 2 pangkat 8 atau sama dengan 256. Yang kedua, jika ada bilangan eksponen dengan bilangan pokok sama dibagi, maka untuk menyelesaikannya, kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Contoh, 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Maka sama dengan 9 pangkat 7 dikurangi 5. Atau sama dengan 9 pangkat 2 sama dengan 81. Jika ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka akan sama dengan perkalian pangkatnya. A pangkat P dipangkatkan Q, maka sama dengan A pangkat P dikali Q. Contoh, 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2, atau sama dengan 3 pangkat 6, sama dengan 729. Kemudian, jika dua bilangan dikali, kemudian dipangkatkan, maka akan berlaku hukum distributif. Maka akan sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Begitu juga dengan pembagian. Jika ada A per B pangkat P, maka A pangkat P per B pangkat P. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut tidak boleh 0 karena dia tidak akan terdefinisi. Contoh, 3 per 4 pangkat 2, maka pangkat 2-nya kita distribusikan. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 sama dengan 9 per 16. A pangkat min P maka akan sama dengan 1 per A pangkat P. Jika dia berpindah posisi maka tandanya akan berubah. Jika di atas min berpindah ke bawah tandanya menjadi plus. Contoh 5 pangkat min 3 maka akan sama dengan 1 per 5 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 125. Masih ingat kan tentang sifat-sifat eksponen waktu masih di SMP? Sekarang kita masuk ke pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen berarti terdiri dari dua kata, fungsi dan eksponen. Fungsi sendiri artinya suatu pemetaan atau suatu hubungan yang menghubungkan setiap
anggota daerah asal ke anggota daerah kawan. Sedangkan eksponen adalah pangkat. Jadi, fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke K dikali A pangkat X. Persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Pada gambar di samping, bisa kita lihat fungsi F memetakan X anggota bilangan real ke K dikali A pangkat X. Atau ditulis F memetakan X ke K dikali A pangkat X. Jadi fungsi F ini menghubungkan X bilangan real ke K dikali A pangkat X. X adalah variabel bebas dengan daerah asal atau domain adalah himpunan X sedemikian hingga X dari min tak hingga sampai tak hingga. Dengan X adalah anggota bilangan real. Sedangkan A adalah bilangan pokok atau basis. Dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1. Contoh soal. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun. Dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai Fx sama dengan 10 kali 3 pangkat X. Dengan X adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. A. Berapa jumlah kelinci mula-mula? B. Berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Jadi kelinci tersebut berlipat 3 setiap setengah tahun atau 6 bulan. Mari kita pelajari penyelesaian permasalahan berikut. Yang A, kita ingin mencari jumlah kelinci mula-mula, yaitu kita ingin menentukan Fx dengan X-nya sama dengan 0. Tadi rumusnya dimodelkan sebagai Fx sama dengan 10 kali 3 pangkat X. Maka, karena X-nya 0 atau mula-mula, maka F0 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 0. Atau F0 sama dengan 10 kali berapapun kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ya. Berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Maka 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi, jumlah kelinci mula-mula sebanyak 10 kelinci. Yang B, kita akan menentukan jumlah kelinci setelah 3 tahun. Atau Fx dengan rasio X sama dengan 3 tahun per setengah tahun. Maka rasio X-nya sama dengan 6. Maka kita akan mencari F6. F6 sama dengan 10 dikali 3 pangkat 6. X-nya kita ganti dengan 6. F6 sama dengan 10 dikali 729. F6 sama dengan 7290. Jadi, jumlah kelinci setelah 3 tahun ada sebanyak 7290 kelinci. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang grafik fungsi eksponen dengan basis atau bilangan pokok A lebih dari 1. Contoh menggambar grafik fungsi eksponen, yaitu yang pertama, untuk fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X dengan X anggota bilangan real. Langkah pertama, kita buat daftar nilai-nilai X dan Y-nya. Kita buat pasangan nilai X dan Y.
Untuk memudahkan kita buat tabel. Tabel X, Y, kemudian pasangan titik X, Y. Kita bisa menentukan sembarang nilai X yang akan kita masukkan ke rumus Fx. Kita ambil angka yang mudah. Untuk yang pertama, X sama dengan min 3, maka nilai Y-nya kita masukkan ke rumus. Fx sama dengan 2 pangkat X. Maka F min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. F min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Atau F min 3 sama dengan 1 per 8. Kemudian untuk X sama dengan min 2, dengan cara yang sama kita masukkan nilai min 2 ke rumus Fx. Kita peroleh F min 2 sama dengan 2 pangkat min 2. F min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Maka F min 2 sama dengan 1 per 4. Lalu F min 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Maka F min 1 sama dengan 1 per 2. Kemudian F0. F0 sama dengan 2 pangkat 0. Maka F0 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 2 pangkat 1 dan F1 sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, kita peroleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita masukkan ketemu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita peroleh beberapa pasangan titik-titik ini yang akan kita masukkan ke diagram Kartesius untuk menggambar grafik fungsi eksponen. Berikut adalah gambar grafik fungsi eksponen. Setelah kita mendapatkan pasangan titik-titik tadi, yaitu min 3,1 per 8, min 2,1 per 4, min 1,1 per 2, 1,2, 2,4, dan 3,8, kemudian kita tarik garis halus sehingga membentuk sebuah grafik fungsi eksponen dengan basis A lebih dari 1. A lebih dari 1 itu artinya bilangan bulat. Dari grafik tersebut bisa kita peroleh sifat-sifat fungsi dengan basis A lebih dari 1. Yang pertama, kita lihat fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X adalah fungsi monoton naik. Kenapa disebut fungsi monoton naik? Kita lihat, jika X1 kurang dari X2, X1-nya 1, X2-nya 2, maka Fx1 atau Y1 akan kurang dari Y2. Ya. Kita lihat semakin ke kanan dia grafiknya semakin naik, maka kita sebut sebagai fungsi monoton naik. Yang kedua, grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian yang ketiga, sumbu X bertindak sebagai asimtot datar. Sumbu X ini bertindak sebagai asimtot, yaitu garis yang didekati tapi tidak sampai menyentuh. Nah, itu disebut sebagai garis asimtot. Kemudian yang keempat, fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X terdefinisi untuk semua X anggota bilangan real. Yang kelima, ring atau hasil fungsi F adalah himpunan Y sedemikian hingga Y lebih dari 0. Maka hasilnya dia selalu
positif, Y-nya selalu positif. Selalu di atas sumbu X. Y adalah anggota bilangan real. Kemudian yang kedua, grafik fungsi eksponen dengan basis antara 0 sampai dengan 1. Artinya adalah basisnya berbentuk pecahan. Jadi kalau yang tadi A lebih dari 1 itu artinya bilangan bulat positif. Yang kedua ini antara 0 sampai 1 itu berarti basisnya berbentuk pecahan. Contoh menggambar grafik fungsi eksponen dengan rumus fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/2 pangkat X dengan X anggota bilangan real. Langkah pertama sama dengan yang tadi. Langkah pertama buat daftar nilai X dan Y. Kita buat tabel pasangan nilai X dan Y. Pertama kita menentukan sembarang nilai X. Sembarang nilai X yang akan kita masukkan ke rumus fungsi sehingga kita mendapatkan nilai Y. Yang pertama untuk X sama dengan min 3, maka F min 3 sama dengan 1/2 pangkat min 3. Maka F min 3 sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 3. F min 3 sama dengan 2 pangkat min 1 dikali min 3. Maka F min 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk F min 2 dengan cara yang sama, F min 2 sama dengan 1/2 pangkat min 2. Maka F min 2 sama dengan 2 pangkat min 1 dikali min 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk X sama dengan min 1 dan X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, hasilnya 1/2 pangkat 1 sama dengan setengah. Dan untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 1/2 pangkat 2, maka 1/4. Dari pasangan titik-titik ini akan kita masukkan ke diagram Kartesius untuk mendapatkan grafik fungsi eksponen dengan basis 0 sampai 1. Ya, berikut adalah grafik fungsi eksponen dengan basis 0 sampai 1. Kita lihat, dia semakin ke kanan, semakin ke bawah. Kebalikannya yang basis lebih dari 1 tadi ya, dia semakin ke kanan, semakin naik. Sedangkan kalau dia pecahan, dia semakin ke kanan, semakin turun. Nah, dari grafik tersebut kita bisa dapatkan sifat-sifat fungsi untuk fungsi eksponen dengan basis pecahan. Dari grafik tersebut kita dapatkan yang pertama, fungsi eksponen Y sama dengan setengah pangkat X adalah fungsi monoton turun. Karena jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Jika X1 ini kurang dari X2, maka Y1 lebih dari Y2. Kita lihat grafiknya semakin ke kanan semakin turun, maka dia dinamakan fungsi monoton turun. Yang kedua, grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan setengah pangkat X memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang ketiga, sumbu X bertindak sebagai asimptot datar, yaitu garis yang didekati tapi tidak sampai menyentuh ya. Itu dinamakan garis asimptot. Kemudian yang keempat, fungsi eksponen Y sama dengan setengah pangkat X terdefinisi untuk semua X anggota bilangan real. Yang kelima, ring atau hasil fungsi F adalah himpunan Y sedemikian hingga Y lebih dari 0. Artinya Y itu selalu positif. Dengan Y adalah anggota bilangan real.
Dari kedua grafik tersebut bisa kita simpulkan sifat-sifat fungsi eksponen. Dengan rumus fungsi Y sama dengan A pangkat X. Dengan A tidak boleh sama dengan 1. Adalah yang pertama, fungsi F selalu memotong sumbu Y pada titik 0,1. Kita lihat kedua grafik ini memotong di titik 0,1, memotong sumbu Y. Jadi bisa dikatakan titik potong pada sumbu Y adalah 0,1. Kemudian F adalah fungsi kontinu. Ya, dia fungsi yang terus, kontinu. Sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi eksponen, melainkan hanya didekati. Nah, ini sumbu X tidak pernah dipotong oleh grafik, dia hanya didekati. Maka sumbu X ini dinamakan garis asimptot datar. F adalah fungsi satu-satu. Ya, setiap X mempunyai tepat satu pasangan Y. Maka karena dia fungsi satu-satu, maka dia memiliki inverse. Nah, inverse-nya itu adalah fungsi logaritma yang akan kita pelajari di materi selanjutnya setelah fungsi eksponen. Kemudian, F merupakan fungsi naik jika A lebih dari 1. Jika bilangan pokoknya itu bilangan bulat, maka dia fungsi monoton naik, semakin kanan semakin naik. Dan merupakan fungsi monoton turun jika 0 kurang dari A kurang dari 1. Jika bilangan pokoknya ini pecahan, maka dia fungsi monoton turun. Dia semakin ke kanan semakin turun. Kurva Y sama dengan A pangkat X dan Y sama dengan 1 per A pangkat X adalah setangkup atau simetris terhadap sumbu Y. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa dia kedua grafik ini setangkup atau simetris terhadap sumbu Y. Setelah kita pelajari tentang grafik fungsi eksponen, sekarang kita akan berlatih contoh soal ya. Perhatikan grafik fungsi eksponensial berikut. Kita lihat yang A, tentukan rumus fx. Jadi ini rumusnya masih bentuk umum ya. Kita diminta untuk menentukan rumus fx-nya dari grafik ini. Kemudian yang B, tentukan nilai f3 dikurangi f1. Tentu untuk menentukan f3 kita harus menentukan rumus fx dulu. Yuk kita lihat pembahasannya. Grafik fx melalui titik 0,5 dan 2,2. Ya, bisa kita lihat ini diketahui dua titik, yaitu 0,5 dan 2,2. Dengan demikian diperoleh dari rumus umum grafik ini kita masukkan titik-titik yang diketahui ke rumus grafik, yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x. Karena untuk menentukan rumus fx kita harus menentukan k dan a dulu. Kita masukkan titiknya, fx dengan x sama dengan 0, f0 sama dengan 1/2. Maka k dikali a pangkat 0 sama dengan 1/2. K dikali 1, karena berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, sama dengan 1/2. K sama dengan setengah. Kemudian kita mencari A dengan memasukkan titik yang kedua ke rumus fx. F2 sama dengan 2. Maka setengah, K-nya kan tadi setengah ya, setengah dikali A pangkat 2 sama dengan 2. Maka A pangkat 2 sama dengan 4. Maka kita menemukan A sama dengan 2. Jadi, rumus fx sama dengan
K dikali A pangkat X sama dengan setengah dikali 2 pangkat X. Atau sama dengan 2 pangkat X min 1. Dari mana min 1? Nah, ini setengah itu artinya 2 pangkat min 1. Maka dia menjadi 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat X sama dengan penjumlahan pangkatnya. Sama dengan 2 pangkat X min 1. Kemudian yang B, nilai F3 dikurangi F1. Oleh karena Fx sama dengan 2 pangkat X min 1, maka F3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1, atau sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Yang kedua, F1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1, sama dengan 2 pangkat 0, sama dengan 1. Kemudian F3 dikurangi F1 sama dengan 4 dikurangi 1. Nilai F3 kan sama dengan 4. Dikurangi nilai F1 sama dengan 1. Maka F3 dikurangi F1 sama dengan 3. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.